Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Camat Tumagi, yang kami hormati Bapak Sekjen Tumagi, yang kami hormati Bapak Kasih Pemerintahan Kecamatan Tumagi beserta staf, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Tumagi beserta teman-teman perangkat, yang kami hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua RPN beserta anggota, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tumagi beserta anggota, yang kami hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW se-Desa Tumagi, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, Takmir Musola se-Desa Tumagi, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat Desa Tumagi yang hadir pada malam hari ini. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita dapat menghadiri undangan Bapak Kepala Desa Tumagi dalam rangka halal bihalal dan juga sosialisasi pengisian perangkat desa Tumagi tahun 2022. Kedua kalinya salawat salam mudah-mudahan kita berdoa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dengan ajaran-ajaran agama Islam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu perlu kami sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tumagi. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Camat Tumagi. Dan acara yang ketiga menutup atau doa dan nanti dilanjut dengan acara perang-perang. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini berjalan dengan tertib, lancar, dan yang paling utama mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tumagi. Kepada Bapak Abdul HPC dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tumagi, yang saya hormati Pak Sekretaris Kecamatan, yang saya hormati Kasih Pemerintahan Kecamatan beserta staf, rekan-rekan perangkat, Ketua BPD beserta anggota, Ketua LPM beserta anggota, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW se-Desa Tumagi, Ketua Pemekasan dan Pengelola, Ketua Tim Penggerak PKK beserta anggota, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan rahmat hidayah dan hidayahnya bisa menjadi undangan pemerintah desa di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suatu makbul. Salam salam semoga tetap tertular pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sedangkan ini masih di bulan Syawal, setelah sebulan penuh kita melaksanakan kewajiban
puasa, taraweh, lalu sampai pada akhirnya kita melaksanakan Idul Fitri dan nanti kemudian kembali fitrah. Oleh karena itu, perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini saya pribadi sekaligus semua keluarga dan instansi dan keluarga perangkat mengucapkan dengan izin, mohon maaf lahir dan batin kepada semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Terlepas karena kami selaku manusia biasa masih ada kekurangan, dan tentunya selaku manusia biasa itu pasti ada kekurangan. Tidak luput dari kita di hari yang Fitri ini kita bermaafan, kita sampaikan kepada semua yang hadir berkeluargaan dan mengucapkan terima kasih dan kerjasama yang selama ini membantu melaksanakan kegiatan yang ada di desa ini tanpa ada sesuatu yang bisa lancar, tanpa ada bakal berbanding semua selaku lembaga desa. Dan sekaligus seperti ini mendadak yang disampaikan nanti ada sosialisasi seperti apa yang semua sepahami semenjak Pak Kasih Pemerintahan Pak Aidil Robert dimutasi menjadi Pak Sekretaris Desa otomatis lowongan Kasih Pemerintahan di desa kita kosong. Dan itu berjalan lanjuti baik dari regulasi yang di atas kita yang lainnya, kita akan segera membentuk panitia dan selanjutnya akan melaksanakan kegiatan itu. Hal-hal nanti yang untuk lebih detail dan lebih jelasnya dari Pak Camat ambil dijelaskan nanti yang akan memberikan arahan, memberikan penjelasan yang terkait yang terkait aturan-aturan nanti yang akan kita lalui dalam pengisian lowongan perangkat desa. Dan sebenarnya utama kepala itu yang hal lebih halal, kenapa ini tadi hari ada aturan yang nanti yang menyampaikan sesuatu pelaksanaan dan di APBD kita juga sudah ada itu, maka nanti biar Bapak Ibu semua satu lembaga desa mengetahui dan tahu syarat dan aturan regulasi dari pelaksanaan pengisian lowongan itu. Mungkin itu yang bisa saya ucapkan, yang bisa saya sampaikan. Yang paling akhir sekali lagi saya mengucapkan dengan izin mohon maaf dan batin baik secara pribadi maupun keluarga ataupun dari rekan-rekan perangkat yang lainnya. Kami mohon maaf lahir dan batin. Dari saya akhiri dari kabel berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Melaki, kepadanya disampaikan terima kasih. Sambutan berikutnya sekaligus dimohon untuk menyampaikan sosialisasi tentang pengisian perangkat desa Komaki khususnya untuk kasih pemerintahan tahun 2022 ini. Dimohon dengan hormat kepada Bapak Camat, Bapak Kri Cahyo Hengko, SSMM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Semantan sesepuh sepuh, para kiai, para ulama yang selalu saya taati petuah-petuahnya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat, Pak Sekdam dan jajaran kasih pemerintahan Kecamatan Komaki yang kami banggakan, Bapak Ketua BPD beserta seluruh jajaran anggota RPR, juga beserta anggota yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak PHK desa beserta seluruh anggota yang kami hormati pula, Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah SWT karena nikmat rahmat yang diberikan, sehingga pada kesempatan
malam hari ini kita masih bisa bertemu, diberi nikmat oleh Allah, berupa nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini juga kita bisa bersilaturahmi, memenuhi undangan Pak Kades, walaupun dalam situasi yang sekarang ini menentu keadaan situasi yang dialami oleh beberapa negara ini, tapi kita masih tetap bisa bersilaturahmi, kita tetap sehat dalam rangka melaksanakan aktivitas kita pada malam hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak merasa apapun. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Namun Pak terpisah jejer nyala samanya gede ini ada di komplit tadi kali. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sangat berterima kasih dengan acara yang dilaksanakan pada malam hari ini. Saya juga senyaman tadi sudah disampaikan oleh Pak Kades, masih dalam bulan Syawal, Pak. Saya secara pribadi mungkin dalam melaksanakan aktivitas dalam rangka berinteraksi dengan panjenengan semua masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kemanggi ini, beberapa hal dari sikap, lisan, apa yang sudah kami lakukan dalam rangka melaksanakan aktivitas mungkin ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya secara pribadi Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, ketika mungkin ini ada tindakan sikap yang bisa dimaafkan, tolong untuk bisa saling memaafkan. Yang kami hormati, saya juga aji mumpung Pak pada malam hari ini, karena saya mulai jam 1 siang sampai jam 5 kami dikumpulkan oleh Bupati dalam rangka penanganan Nunsewu Pak. Sekarang ini Nunsewu ono musibah wabah yang dialami oleh kita semua. Pertama, yang terkait dengan COVID-19 ini belum dicabut oleh pemerintah penyebaran dan penanganannya. Pada tanggal 2 Mei, 3 Mei dilanjut dari 39 daerah 4 kota yang ada di Jawa Timur termasuk Kabupaten Mojokerto ini dikumpulkan oleh gubernur, oleh Pak Menteri Pertanian. Ada wabah yang harus segera ada penanganan, yaitu yang terkait dengan sekarang ini banyak dialami oleh ternak kita yang terkait dengan sama-sama penyebarannya dengan COVID-19 ini melalui virus, yaitu yang terkait dengan penyakit mulut dan kuku. Pada pagi hari tadi Pak Yonsewu untuk sementara perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua, memang wabah itu berdampak positif dan berdampak negatif. Berdampak negatifnya itu secara otomatis sudah diprediksi oleh pemerintah yang terkait dengan dampak ekonomi. Ini secara pasti. Makanya untuk yang ada di sebelah utara Kemanggi ini, Ridho Baru yang biasanya dipakai untuk aktivitas jual beli kambing dan sapi, untuk sementara dalam rangka bisa meminimalisir yang terkait dengan penyebaran PMK pada ternak, baik itu kambing, pokoknya yang ada kukunya berbelah, ini
riskan penularan yang terkait dengan penyakit mulut dan kuku untuk sementara ini dihentikan sampai menunggu perkembangan kasus penyebaran PMK yang ada di wilayah Kecamatan Melati ini. Dan menurut data Bapak Ibu, dari 20 desa yang ada di wilayah Kecamatan Melati ini, saya pikir itu mau beli sapi itu mau tinggi Pak. Tiba dihitung secara real 3.836, terbesar kedua setelah Jawa Belanda. Jawa Belanda itu Pak, sapinya aja, sapi netok 7.700. Ini banyak sekali. Dari sekian ribu itu sudah 8,5%. Ada 85 yang memang benar-benar terinfeksi yang terkait dengan penyakit mulut dan kuku ini. Ada di Wonorejo, ada di Mojokerto, ada di Javanan, ada di Wonojaja, dan 5 desa, 6 desa dari 20 ini. Sementara ini kita lokalisasi. Ya memang ini tidak berdampak terhadap kesehatan manusia, tidak apa. Tapi ketika ini dibiarkan yang terkait hubungannya dengan konsumsi daging, ketika ini sapi dalam posisi sakit disembelih, ini mungkin nanti ada kaitannya dengan kesehatan manusia. Karena yang tidak boleh biasanya kita itu mengkonsumsi sudah terkait dengan uang ini warung delek rujak itu sing dideleki kudu ana cingure. Padahal itu salah satu Pak, ketika itu sudah terkonfirmasi yang terkait dengan PMK, ini yang menjadi penyebab utama. Kemudian yang terkait dengan hati itu Pak, makanya ini perlu harus diwaspadai bersama. Saya berharap pada Bapak Ibu semua yang ada, panjenengan kemungkinan kalau memangnya punya ternak baik kambing, sapi maupun yang lain yang punya kuku berbelah itu Pak, ketika ada indikasi itu yang terkait dengan penyakit pada ternak panjenengan, segera untuk menyampaikan informasi kepada petugas yang ada di masing-masing desa. Sampaikan kepada Pak Babinsa atau Pak Babinsa atau BPL di wilayah desa. Segera harus ada penanganan cepat Pak. Karena virus ini sama, ketika dibiarkan nanti akibatnya akan meninggal, mati ternak itu. Karena Pak virus itu penyebarannya cepat Pak. Ini makanya tidak berkenan ketika ini tidak biasanya mungkin ternaknya itu kok iler, kemudian keluar lendir, nafsu makannya mungkin tidak seperti biasanya, kemudian ada deteksi di kakinya itu ada luka dan sebagainya. Itu segera aja panjenengan semua untuk segera memberikan informasi supaya ada penanganan cepat boleh bertugas. Ini sudah Pak, dari 51 itu sudah 6.000 di wilayah Kabupaten Mojokerto itu yang terdeteksi terkonfirmasi yang terkait dengan PMK ini Pak. Jadi panjenengan harus waspada. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu, sekarang ini sudah ada tren banyak Nujewu Pak, saya tidak mensidikkan yang terkait dengan kegiatan aktivitas orang, aktivitas orang. Sekarang itu kemarin sudah ada penanganan di wilayah Jawa Barat, tidak menutup kemungkinan di wilayah kita karena
lihat populasi ternak itu banyak belantik yang dari luar wilayah Kabupaten Mojokerto itu memberikan informasi untuk ternak-ternak yang ada di wilayah masing-masing wilayah termasuk Dawan itu kemudian kemungkinan tidak menutup kemungkinan itu lagi itu untuk apa ya istilahnya timbangannya mati wis nanti itu saya berharap panjenengan nggak perlu sadar perlu apa ya istilahnya takut dengan penyakit itu mudah disembuhkan. Penyakit itu mudah disembuhkan dan mudah penularannya. Makanya panjenengan nggak usah takut, nggak usah wis iki kata sapi itu loro, wis nggak gitu jangan, nggak usah panjenengan. Ketika Anda sudah dalam penanganan, ketika mungkin maksimal 5 hari itu bisa disembuhkan. Makanya panjenengan pun khawatir terus, limu sapi loro gak bisa ditambah tidak bisa, dipastikan bisa untuk disembuhkan. Makanya panjenengan saya harapkan ini kewajiban kami untuk bisa menyampaikan kepada panjenengan karena banyak keresahan Pak. Banyak keresahan di wilayah Jatirejo itu juga banyak petani-petani ternak ini sudah apa ya istilahnya itu berupaya untuk menjual ternaknya ini. Emang Pak, masalahnya apa dari sisi ekonomi itu cedera besar. Cedera besar itu biasanya sektor dani, tapi ketika sekarang dijual sudah di awal itu ada yang dijual sampai harga 3,5 sampai 4 juta. Ini Pak, terlalu jauh jauhnya. Nih, di wilayah Gede tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kepala wilayahnya sama. Nah, makanya kemarin kami sudah menyampaikan beberapa desa sosialisasi kepada semua peternak-peternak yang ada di masing-masing desa. Dan saya sampaikan dulu satu, jangan resah. Berita-berita biarkan aja kan. Segera untuk dilakukan pengobatan, saya percaya 5 hari akan sembuh. Dengan catatan apa? Itu tadi sama, namanya virus Pak. Sama dengan COVID-19 itu virus. Virus itu matinya dengan deterjen, sabun, dan dengan semprot. Kalau memang ada disinfektan, semprot aja dengan sabun, cairan sabun itu mati Pak. Makanya ini memang tidak perlu dikhawatirkan yang terkait dengan penyakit pada ternak ini. Saya berharap panjenengan ini mewaspadai terhadap ternak-ternak yang ada di wilayah desa Kemaki ini. Kelihatannya ada Pak, datanya ada Kemaki ini. Saya melihatnya peternak sapi itu banyak. Di wilayah Kecamatan Kemaki itu tidak ada namanya peternak kelompok individu. Tapi individu di satu orang itu punya minimal 2, 3. Yang paling banyak itu di Mojorejo, Jamanan, ini banyak. Nih, itu yang pertama, Bapak Ibu, yang kami hormati, perlu harus ada kewaspadaan. Yang kedua, Pak, pikiran kita belum selesai, Pak. Tapi tetap ini menjadi trending daripada pemerintah untuk waspada semua masyarakat ini yang terkait dengan penyakit hepatitis akut yang dialami oleh anak umur 11 tahun ke bawah. Panjenengan juga sama, tidak perlu harus ibu-ibu terutama tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir. Ketika memang ada indikasi anaknya kok berbeda dengan biasanya, segera untuk dilakukan pengecekan di puskesmas atau pelayanan kesehatan yang baik. Kuncinya kita harus tetap PHBS ibu-ibu. Makanya ini yang paling ditekankan adalah pola hidup bersih dan sehat. Sama dengan ternak, dengan manusia itu hampir sama. Ketika lingkungannya tidak bersih, ya baik. Makanya saya sampaikan di Mojokerto itu salah satu ada peternak itu memang sudah dibiarkan kandangnya itu
jihatno nek bahasa kasarane jihatno kanthi samini kepo itu Pak, semua ada apa ya istilahnya jijikno ngono, tidak bersih sama, semuanya harus lingkungan itu harus sama-sama bersih supaya terhindar dari beberapa berbagai penyakit yang ada ini. Jadi itu Pak, sama dengan anak-anak penelitian kemarin ini sudah dilakukan bahwa hepatitis itu adalah penularannya melalui asupan makanan, harus bersih, cuci tangan itu harus dibiasakan sama dengan ternak kita itu. Karena apa? Virus itu tidak bisa dideteksi dengan mata biasa, harus menggunakan alat. Sama ternak kita itu kalau memangnya rusuh, kotor ya cara penyebarannya mudah. Makanya kita sudah mensterilisasi, identifikasi. Kemungkinan kalau memangnya ada lebih dari satu kandang ini, ada lebih dari satu yang terdeteksi, akan kita isolasi, tidak campur dengan yang sehat. Makanya untuk sementara di baru ditutup ini. Karena apa? Untuk meminimalkan yang terkait dengan penyebaran PMK ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya ini yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ades ini. Seperti yang pernah saya sampaikan di balai desa ini Bapak Ibu, bahwa yang terkait dengan tata kelola pemerintah desa ini bisa berjalan ketika memang semua aktivitas tupoksi yang ada di SKDK ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Masih banyak di wilayah Kecamatan Kemahdi ini dalam struktur organisasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Perpres 11 tahun 2017 ini banyak yang perlu harus ditata. Memang perangkat desa ini Bapak Ibu yang kami hormati, memang kalau kita lihat dari basic yang dulu bagi perangkat desa itu memang dari perangkat itu sing dimulai. Tapi sekarang ini Pak, dengan adanya sudah pemikiran sudah maju semua dan sebagainya, sekarang itu omongan perangkat desa itu banyak diburu oleh orang. Karena apa? Yang saya hampir sama Bapak Ibu dengan pekerja-pekerja yang lain. Perhatian terhadap kesejahteraan perangkat ini sudah mulai diperhitungkan, sudah mulai istilahnya itu diberikan perhatian oleh pemerintah sesuai dengan Permendagri 67 tahun 2017 Pak. Sama, tidak ada perubahan. Kemudian di breakdown melalui peraturan Bupati nomor 85 tahun 2018 tentang perangkat desa ini Pak, bahwa perangkat desa itu adalah jabatannya adalah sebagai pembantu kepala desa. Nah, menyangkut yang terkait dengan kepala desa, saya alhamdulillah tahun 2022 ini wilayah Kecamatan Kemati tidak masuk dalam zona untuk dilaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak di gelombang kedua. Tidak ada Pak. Di wilayah utara Sungai itu yang merupakan wilayah hukum kepolisian di Polres Mojokerto Kota ini, Kemati satu-satunya dari 4 wilayah yang tidak melaksanakan pilkada serentak. Jawa ada 1, Jetis ada 4, Gedek ada 3. Itu Pak. Dan regulasi kemarin yang terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak ini
pelaksanaan pemilihan kepala desa itu sudah dirubah, terbit aturan baru yang mengakomodir kemarin permasalahan-permasalahan yang banyak dihadapi, kemudian yang terkait dengan situasi yang berkembang sekarang ini sudah terbit peraturan baru, undang-undang baru sebagai pengganti peraturan yang sementara ini tidak istilahnya bukan tidak pas, belum pas untuk dilaksanakan pada tahap pelaksanaan berikutnya. Turun lagi yang terkait dengan peraturan Bupati nomor 4 tahun 2022. Tapi kalau perangkat desa ini tetap kita mengajunya di Permendagri 67 tahun 2017 dan peraturan Bupati nomor 85 tahun 2018 sama, belum ada perubahan. Kapan hari sudah saya sampaikan di sini di Balai Desa Kelantis saat sosialisasi yang terkait dengan mutasi jabatan perangkat desa dari kasih pemerintahan untuk dipromosikan menjadi sekretaris desa. Tidak ada perubahan. Jadi banyak yang perlu dirubah pada peraturan undang-undang sebelumnya ini. Ada beberapa hal yang perlu harus diperhatikan kepada panjenengan semua. Boleh panjenengan semua harus diperhatikan. Kalau dulu Bapak Ibu dan Sewu, perangkat desa mulai dari kepala desa, perangkat desa itu harus orang yang berdomisili asli minimal 7 bulan berturut-turut itu harus berdomisili di desa wilayah setempat. Tapi sekarang sudah ada perubahan mulai 2017 itu Pak, sudah tidak berlaku domisili. Ketika memang yang bersangkutan ini kalau ketika mau mencalonkan diri untuk bisa mengikuti pengisian jabatan lowongan perangkat desa, syaratnya adalah warga negara Indonesia. Ini Pak, perubahannya itu. Kalau dulu harus domisili itu wajib, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diganggu-gugat karena perkembangan. Kemudian Mahkamah Agung dan memutuskan yang terkait dengan kesamaan hak masyarakat yang ada di Indonesia ini harus dirubah bahwa semua bisa untuk mencalonkan ketika ada pengisian jabatan dan sebagainya di wilayah Indonesia ini. Ketika dia mau, monggo bisa mencalonkan dia. Bisa, mereka bisa untuk mengikuti pengisian jabatan perangkat desa. Ini Pak. Jadi itu yang paling prinsip itu Pak. Kemudian ada lain-lainnya lagi yang memang itu harus dilakukan oleh masyarakatnya. Dengan perkembangan sekarang dengan adanya perkembangan situasi Pak, sosial yang ada, kemudian banyak dialami oleh masyarakat kita, terutama remaja ini yang terkait dengan narkoba. Makanya salah satu syarat ini sudah diatur di Permendagri bahwa mereka yang mau mencalonkan dari perangkat desa itu harus bebas narkoba, dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Yang menerbitkan bukan kami Pak, yang menerbitkan bukan polsek, bukan. Yang menerbitkan adalah badan khusus yang menangani yang terkait dengan kegiatan narkotika. Ini Pak, tidak bisa untuk katakanlah dimanipulasi. Ini memang positif, setiap harinya sudah terindikasi dan sebagainya, kemudian dialog sudah bisa. Salah satunya yang prinsip itu dalam rangka perubahan. Jadi saya berharap pada panjenengan sudah memahami semua. Makanya kemarin Pak, ada kegiatan yang terkait dengan pengisian jabatan kepala desa pengganti antar waktu. Kami diprotes, ini sudah cerita pada panjenengan semua. Saya ada anggota dewan tidak saya sebutkan, mengintimidasi saya supaya harus
apa ya istilahnya, tidak melanjutkan kegiatan pengisian jabatan kepala desa penggantian waktu karena keluarga yang bersangkutan ini tidak lolos pada saat seleksi tambahan karena ada memang dari luar wilayah desa itu untuk masuk mengikuti kegiatan pemilihan musyawarah desa yang terkait dengan musdes PAW Desa Mojorejo. Saya diprotes, Pak, saya diintimidasi. Saya tidak apa-apa, monggo. Saya berpedomannya pada aturan hukum. Saya sampaikan, monggo. Ketika saya harus menggagalkan pelaksanaan itu, kalaupun ada tata tertib maupun pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dasar hukum ini yang tidak sesuai dengan aturan, monggo. Hari ini juga tidak menunggu pelaksanaan hari akan saya batalkan. Ini Pak, makanya saya tegas sesuai dengan kajian hukumnya, ini sudah sesuai dengan pijakan yang aturan yang ada di atasnya, saya terus lanjutkan, monggo. Saya diprotes Pak kemarin pada saat pelaksanaan PAW Kades Mojorejo. Intimidasinya tidak 1 kali 2 kali. Benar, yang mengintimidasi saya, mendesak saya, salah satu perwakilan dari masyarakat yang ada di parlemen sana, di gedung dewan. Saya tetap Pak, saya laksanakan karena apa? Saya tidak apa istilahnya itu ya, tetap berpedoman pada aturan hukum. Nah, sama dengan ini Pak, monggo dengan kompetisinya terbuka. Nah, jadi pada saat itu sudah diatur secara teknis melalui undang-undang, kita bersama bisa menjunjung tinggi apa yang sudah diamanatkan sesuai dengan aturan hukum. Jadi ini supaya paham semua Pak. Masih ada beberapa masyarakat yang memang iklimio kok iso sih, kok iso nyalon menang gini. Nah ini Pak, 2019 kemarin kita sedang ke belakang Pak, wilayah Kecamatan Rumagi ini menjadi parameter ukuran penglihatan orang wilayah Kabupaten Mojokerto dari pilkada serentak. Karena apa? Salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Rumagi ini jumlah pendaftar calon yang mendaftarkan untuk bisa apa ya istilahnya itu mengikuti kegiatan pilkada itu terbanyak Pak, 19 orang 19 orang terbanyak. Somolasi polisi ngomong ngatur di situ untuk tidak ada yang namanya seleksi tambahan yang harus disisakan 5 sekolah itu balik desa Wario Kahalo kali ini. Jadi itu Pak, ada yang dari Jombang, ada yang dari Balong Panggangan, benar Pak, di Mojokerto itu Pak. Saya sampaikan dulu Pak, benar juga sama ya Pak, intimidasi itu sama di sana itu. Bahkan nggak tembel-tembel Pak, saya buka ampresnya, masih ada keluarga yang ada di wilayah desa itu pulang pendaftaran sekretariat dibuka Pak, sekretariat dibuka itu jam 8 masih kurang Pak. Apa ini meja sama kursi yang ada di sana itu orang tarik Pak. Masya Allah. Ya tidak apa-apa, aturan aja bilang masih belum, saya kesana ada apa.
luar biasa kalau di sana. Makanya katanya camat menitip kalimat yang ada di kata tertib. Kalimat sini apa ini waktu bareng-bareng. Saya bilang gitu sampai nonton kemarin saya sampaikan di hadapan masyarakat, monggo evaluasi semua kata tertib. Ketika ada titipan kalimat yang tidak sesuai dengan rujukan hukum yang ada di atasnya, monggo ini batalkan bersama-sama. Kalau tidak, monggo sekarang sama-sama punya jabatan, monggo waduh ngajamin Pak. Nah ini makanya saya berharap pada panjenengan semua supaya paham yang terkait dengan perubahan regulasi sekarang. Ini ketika memang saya yakin dan saya percaya bahwa ketika masyarakat ini tidak paham yang terkait dengan perubahan aturan, dianggap bodoh kalau bikin, makanya munculnya permasalahan itu dari situ Pak. Permasalahan itu munculnya dari situ karena ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap perubahan. Makanya saya tidak leren-leren ketika ada kegiatan apapun itu yang terkait dengan perubahan regulasi yang harus diketahui oleh masyarakat, saya itu mesti menyampaikan supaya tahu. Karena apa munculnya masalah itu karena diawali ketidaktahuan. Orang itu pasti mencoloti ilmu. Salah satu contoh aja kita kembali lagi di penyelenggaraan pemerintahan desa. Panjenengan Pak RW, Pak RT itu tokoh masyarakat itu sudah paham. Di tahun 2022 Pak, tidak ada, bahkan bukan tidak ada, hanya sebagian kecil aja pemerintah desa termasuk BPD ini supaya panjenengan gak nyalano BPD Pak. Sebagian kecil itu yang bisa dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Masalahnya apa Pak? Di tahun 2022 sudah dibatasi dengan Perpres 100 Pak tahun 2021 yang terkait dengan alokasi dana yang sudah diberikan kepada pemerintah desa. Wis mulai 40% atau 30% itu untuk 40% itu untuk bansos. Wis gak usah gak iso dikota, nggak bisa Pak. Bansos itu untuk apa? Untuk kegiatan yang terkait dengan BLT dan sebagainya. Sudah Pak. Ketika ini dilanggar oleh pemerintah desa, sudah penerapan pencairan untuk tahap berikutnya pemerintah desa akan mendapatkan punishment sanksi, tidak akan dicairkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua 20% untuk ketahanan pangan, wis gak kena dikodani. 8% untuk kegiatan pancet Pak penanganan COVID, sudah 68%. Baru yang 32% itu adalah untuk kegiatan kewenangan berskala lokal desa. Hanya itu Pak. Makanya jangan sampai ada masyarakat ini kepala desa wis disepakati nih jadi bangun dalam ini gak ono paling ini begitu ini dipangan kalau mulai yang BPD ini. Nah ini Pak muncullah permasalahan ngelakon mulai ngelakon BPD karena apa? Ketidaktahuan. Ini banyak iya Pak, benar. Nih makanya saya berharap pada panjenengan semua kita kembali lagi kepada topik yang kita bicarakan sekarang ini. Makanya panjenengan supaya paham terhadap perubahan-perubahan yang dialami dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa ini. Kemudian dalam rangka penyelenggaraan ketika nanti menurut saya Pak Kades dalam rangka nanti membentukkan panitia itu diambilkan dari tokoh masyarakat, perangkat desa, boleh panjenengan bisa untuk melakukan, bisa masuk direkrut ketika ada kemampuan dan kemauan
untuk melaksanakan aktivitas dalam rangka kegiatan pengisian jabatan lowongan perangkat desa ini. Jadi itu Pak. Jadi namanya kepanitiaan sama dengan kepanitiaan yang lain. Ada yang namanya pelaksanaan, panitia pelaksanaan, dan seksi pengawasan. Pak BPD itu saya walaupun di seksi pengawasan ini BPD terlepas, pengawasan itu diambilkan dari masyarakat. Pak BPD kalau memangnya hadir untuk melaksanakan kegiatan, sopo sih nggak mulai boleh Pak, boleh ini. Tapi kalau memangnya BPD mosok sih, ini sih kesalahan anggaran mosok Pak boleh nambah desa dulu pelaksanaan kegiatan boleh. Tapi ya itu Pak Hades, nanya ini dukut-dukut dan Pak Yai panitia seragam BPD ini loh, seragam mono, mosok ketua itu aja. Alhamdulillah. Iya. Jadi itu Pak. Jadi regulasinya sekarang itu sudah sangat berubah sekali dengan dulu. Nah, yang perlu kami sampaikan kepada panjenengan tetap Pak, mari kita bersama-sama bagaimana semua desa yang ada di wilayah Kecamatan Kemalgi ini Pak bisa menjadi lebih baik. Saya kepingin Pak, saya kepingin semua ada masukan dari panjenengan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kemalgi ini. Saya kepingin wilayah Kecamatan Kemalgi itu punya ikon potensi yang bisa diangkat. Kami masih mengkaji oposisi pas pemenang yang bisa mendongkrak popularitas wilayah Kemalgi. Ini Pak, monggo menawi panjenengan punya saran dan sebagainya, input, monggo beri masukan kami dalam rangka bagaimana bisa mewujudkan wilayah Kecamatan Kemalgi ini harus menjadi lebih baik. Secara infrastruktur Pak sudah hampir 98%. Memang ada beberapa yang perlu harus ada perbaikan. Masih ada jalan poros yang belum terselesaikan, insya Allah tahun 2023 ini akan bisa terselesaikan. Kemarin kami sudah melakukan musrem bank infrastruktur tingkat kabupaten, saya sampaikan semua itu. Tinggal potensi mengangkat ikon yang bisa dibuat paten branding Kecamatan Kemalgi Simpas yang bisa diangkat, yang bisa dibicarakan, yang bisa dilihat baik dari sisi kabupaten maupun di luar kabupaten. Ini Pak, so brandingnya ini Pak, kita masih sulit Pak. Oposisi cocok, tapi banyak permasalahan kemarin yang muncul di tingkat nasional bukan masalah brandingnya wilayah Kecamatan Kemalgi, karena permasalahan wilayah Kecamatan Kemalgi 2019 stunting masuk tingkat nasional, pembicaraan sampai tingkat menteri Pak di Mojokerto dulu 2019 Pak, iya, gara-gara stunting. Tapi memang stunting itu memang tidak disengaja karena ada kelainan fisik. Ini setiap kali operatif dinas kesehatan, pelayanan kesehatan, bidang kesehatan melakukan aktivitas yang terkait dengan kesehatan ini selalu ditolak. Kemudian muncul di media sosial yang terkait dengan permasalahan itu. Wah, sudah dari pembicaraan secara nasional. Nah ini, jadi itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan kepada panjenengan. Nanti saya berharap secara teknis ketika nanti ini bisa terbentuk panitia dalam rangka pengisian jabatan lowongan perangkat desa, nanti akan kami sampaikan secara detail. Kalau ini panjenengan, saya pikir hanya gambaran umum supaya masyarakat itu paham, tahu. Oh ini tipe yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, ini yang harus dilakukan oleh semua orang, dan masyarakat itu bisa semuanya untuk bagaimana bisa mengikuti yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah Indonesia ini. Hanya itu. Makanya saya berharap memang
Dengan adanya perkembangan teknologi Pak, makanya kadang-kadang itu ada plus minusnya. Makanya ada anak-anak yang sekarang ini uji cilik-cilik dicekli HP, nanti ada orang berpengaruh. Ada semuanya itu Pak, ada plus minusnya. Jangan sampai dilarang. Masalahnya Pak, nanti Pak 2020, 2030 generasi-generasi yang seperti ini, anak-anak ini sudah semua aktivitas kegiatan itu sudah diakomodasikan melalui media sosial. Sudah Pak. Sekarang ini sudah ada perubahan yang terkait dengan perkembangan IT ini. Cuma kita aja yang memang ya bisa dari teman yang terkait dengan teknologi, dari apa sih bicara barang itu dan sebagainya, Instagram dan sebagainya, Telegram dan sebagainya. Ya ini sekolah selasa mikir, tapi nanti generasi yang seperti ini 10 tahun ini menjadi kebutuhan, karena semua aktivitasnya dituangkan dalam kegiatan di teknologi informatika ini. Ini pasti Pak, perubahan itu sudah sekarang itu sudah kelihatan. Semua perubahan itu pasti membawa dampak positif dan negatif. Bagaimana kita bisa mengakomodir yang terkait ini tidak cocok, untuk sementara tidak cocok dan sebagainya, perlu ada pendampingan kita sebagai orang tua ini. Jadi itu Bapak Ibu yang kami hormati, nanti kalau mau cek terus Pak, sekarang sudah jalan soal dulu mana ini barang mana ya Pak Ades. Semua ya terus Pak Ades. Nanti saya mohon kepada Bapak Ibu semua. Makanya ini kalau mengangkat branding ini lagi ini sudah luar biasa. Satu-satunya di wilayah Kecamatan Kemanggi Pak, desa Kemanggi ini yang sudah punya BPR sendiri. Semua informasinya ini sudah dituangkan melalui IT. Pak. Jujur Pak, ini sudah masuk di Jawa Timur. Sudah masuk di Jawa Timur. Nah, kecamatannya BPD Pak Dwi belum ada. Kecamatan Terunggu. Aduh. Ngomong kali yo kano contoh nih satu-satunya seperti itu Pak. Sekarang penyelenggaraan pemerintahan birokrasi Pak, dengan adanya teknologi ini sekarang semua yang terkait dengan penelusuran, yang terkait dengan rekomendasi dan sebagainya, tanda tangan sekarang ini Pak kepala desa, tidak usah Pak harus ada di kantor, harus secara fisik itu tidak. Sekarang sudah semuanya melalui HP Pak. Nah ini dibuka, e-office-nya dibuka Pak, ada surat masuk atau surat keluar, ini dibuka. Perlu harus ada tanda tangan dan sebagainya. Masyarakat butuh sekarang ini sudah melihat ini baru tanda tangan dari jauh, tidak perlu harus ada tinta sekarang Pak. Nah ini perkembangan seperti itu sudah kelihatan. Makanya 2030 nanti generasi ini semuanya akan diakomodir lewat teknologi ini Pak. Sudah luar biasa ini. Makanya nanti mungkin panjenengan ini masih pengembangan masyarakat ketika butuh pelayanan apapun Pak, panjenengan tidak usah di kertas, panjenengan di HP, di Google Grab-nya, kemudian panjenengan menginginkan pelayanan apa, ketik aja di HP masing-masing, kirim ke desa kirim ke kecamatan, sudah selesai. Panjenengan datang ke kecamatan sudah Pak, tidak perlu harus melalui kertas. Ini masih terus dikembangkan ini. Karena apa? Kemajuan perubahan ini. Sudah sekarang ini tanda tangan aja, tidak perlu harus ini, sudah langsung ketik di HP, passwordnya apa, sudah selesai. Jadi itu Bapak Ibu yang kami hormati, saya berharap atau ada jalur komunikasi Pak.
Saya ingin ada inputan tadi mengangkat wilayah Kecamatan Kumaki branding yang pas, yang bisa untuk cocok untuk bisa mengangkat wilayah Kecamatan Kumaki. Saya berharap itu. Saya pernah ke Semarang Pak, itu kemudian saya pernah ke Jawa Tengah itu, monggo ada ikon khusus yang bisa mengangkat ini. Makanya perlu ada inputan dari panjenengan semua. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tidak surat mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan juga sosialisasi tentang pengisian rombongan perangkat desa Kumaki tahun 2022 yang telah disampaikan oleh Bapak Camat Kumaki. Kepadanya disampaikan terima kasih. Untuk acara yang terakhir adalah doa penutup dan nanti dilanjut dengan sebelum doa disampaikan, saya selaku pembawa acara awal sampai akhir, apabila ada saya yang belum berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk doa kami mohon kepada Bapak Haji Ahmad Soleh untuk memimpin doa. Dari Abah Soleh diserahkan ke Abah Haji Manasana. Kepadanya disampaikan untuk memimpin doa. Saya akhiri berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina
Iya,